bahas sama-sama mengenai manajemen waktu itu apa. Nah, manajemen sendiri secara etimologi merupakan, eee, artinya mengatur atau mengurus segala sesuatu dengan terstruktur dan terkendali. Nah, ini diambil dari bahasa Inggris secara etimologinya. Sedangkan waktu sendiri mungkin bisa kita anggap sama-sama sebagai sumber daya yang, sangat berharga, karena tidak bisa diulang kembali atau jika sudah terlewat, seperti itu. Makanya kesadaran untuk mengatur waktu ini, sangatlah penting. Nah, manajemen waktu sendiri dapat kita artikan sebagai, perencanaan, proses, atau tindakan yang telah kita tentukan untuk melakukan suatu kegiatan dalam ukuran waktu tertentu. Nah, tidak hanya dengan menentukan aktivitasnya, tapi bagaimana sumber daya atau waktu ini bisa kita gunakan secara lebih efektif, efisien, dan produktif. Nah, sejalan dengan hal tersebut disampaikan juga bahwa manajemen waktu di dalamnya berupa pengelolaan, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan produktivitas terhadap waktu. Dari sini kita bisa lihat ya kalau manajemen waktu itu tidak hanya soal gimana sih atur waktu, apa yang harus dilakukan saat ini, apa yang harus dilakukan, setelah itu, tapi bagaimana yang kita lakukan itu lebih efektif dan efisien sehingga produktivitas kita juga dapat meningkat. Jadi bisa kita simpulkan sama-sama bahwa tindakan, manajemen waktu itu bertujuan untuk memperoleh sebuah penggunaan waktu yang efektif ketika melakukan tindakan tertentu yang mengarah pada tujuan. Di sini teman-teman bisa baca juga bahwa manajemen waktu itu melibatkan beberapa proses. Yang pertama dari menentukan kebutuhan kita apa, selanjutnya, menetapkan tujuan kita sesuai dengan kebutuhan, terus memprioritaskan dari, kegiat dari tujuan-tujuan tersebut yang mana yang lebih prioritas. Nah, selanjutnya merencanakan kegiatan untuk mencapai tujuan atau planning yang sudah kita punya. Nah, sejalan dengan yang sudah saya sampaikan tadi, manajemen atau pengelolaan waktu ini dapat, dilakukan dengan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan kita seperti waktu belajar, waktu bersantai, dan waktu, untuk bermain atau berkumpul bersama teman-teman. Nah, kadang-kadang juga kita tidak sadari bahwa secara tidak sengaja kita itu sudah melakukan manajemen waktu walaupun belum begitu efektif. Dapat dilihat dari mungkin kita sudah putuskan, pagi ini apa yang kita mau lakukan, terus nanti siang apa lagi yang mau kita lakukan. Nah, itu sudah menjadi bagian dari manajemen waktu meskipun tidak kita, rencanakan atau secara sadar. Untuk itu, setiap keputusan kita sangat penting untuk, penyusunan strategi manajemen waktu dan bagaimana bisa dikelola secara lebih efektif. Itu saja dari saya, untuk selanjutnya dapat dijelaskan dari teman-teman pemateri yang lain. Terima kasih.